بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas secara singkat, mudah-mudahan padat, penuh manfaat dan penuh barokah, yaitu tema tentang siapakah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tema kita pada pagi hari ini sekali lagi adalah siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akan membacakan apa yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harari di dalam muqaddimah kitab Izhar Al-Aqidatis Sunniyah bi Syarhil Aqidatit Tahawiyah. Di dalam muqaddimahnya ini beliau menjelaskan secara singkat namun padat dan penuh manfaat mengenai siapakah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas mengenai siapakah Asy'ariyah dan Maturidiyah, menyambung pertemuan kita pada pagi hari ini, menyambung tema yang kita bahas pada saat ini. Kemudian pada pertemuan berikutnya lagi insya Allah kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai rentetan tema yang melengkapi kajian yang kita bahas dalam tema kali ini dan tema berikutnya. Para pemirsa, para jamaah Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah Al-Harari Al-Abdari Al-Habashi, beliau mengatakan di dalam muqaddimah syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. Beliau menjelaskan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan liya'lam anna Ahlus Sunnati hum jumhurul ummatil Muhammadiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, adalah mayoritas umat Nabi Muhammad. Wa humus sahabatu, dan mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum fil mu'taqadi, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam keyakinan, ay usul al-i'tiqad, yaitu dalam pokok-pokok akidah. Wa hiyal umur sittatul madhkuratu fi hadits Jibril. Pokok-pokok akidah itu adalah 6 hal yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Hadis yang terkenal sebagai hadis Jibril, alladzi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kita ditanya siapakah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka jawaban kita yang pertama, Ahlus Sunnah adalah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mayoritas umat Nabi Muhammad? Maka jawabannya adalah mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam pokok-pokok akidah. Apa itu pokok-pokok akidah? Ya, apa saja itu pokok-pokok akidah? Maka jawabannya adalah
6 hal yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana sudah sering disampaikan oleh para guru kita di Yayasan Syamah, misalkan beriman kepada Allah itu tidak hanya meyakini bahwa Allah ada, tetapi yang disebut beriman kepada Allah itu adalah beriman bahwa Allah ada, tetapi keberadaannya tidak seperti segala yang ada. Kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya, mengaku-ngaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan bahwa saya yakin bahwa Allah itu ada, tetapi dia meyakini bahwa Allah itu adanya sama dengan adanya makhluk, maka orang yang seperti ini hakikatnya bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu haula'i ahlul quruni thalathati, dan sebaik-baik generasi ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul quruni thalathah, orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Al-muraduna biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan mereka adalah apa yang disebutkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi secara global, secara umum adalah qarni, ya, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup pada abadku, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Yang punya kitab ini silahkan dibuka dan disimak. Wal qarnu ma'nahu mi'atu sanah. Al-qarn yang disebutkan di dalam hadis ini, yang dimaksud adalah 1 abad, yaitu 100 tahun. Kama rajjah dzalika al-hafidhu Abul Qasim Ibnu Asakir wa ghairuhu, sebagaimana hal itu ditarjihkan pendapat yang menyatakan bahwa al-qarn yang dimaksud dalam hadis ini adalah 100 tahun atau 1 abad. Pendapat ini diunggulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dan lain-lain, ya, dan selain beliau. Wa humul muraduna aidan bi hadits at-Tirmidzi wa ghairihi. Ahlus sunnati wal jamaah juga adalah golongan yang dimaksud oleh hadis at-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Saya berwasiat kepada kalian untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabatku, kemudian generasi setelah sahabatku dan generasi setelahnya. Wa fihi qauluhu, dan di dalam hadis ini terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian menetapi al jamaah. Nanti akan kita terangkan apa itu al jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah perpecahan, dan janganlah kalian menyempal dari al jamaah. Ikutilah al jamaah dan janganlah menyempal dari al jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu bersama satu orang, wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dia syaitan dari 2 orang itu pasti lebih jauh. Faman arada buhbuhatal jannah, maka barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia menetapi, hendaklah dia bergabung dengan al jamaah dan tidak menyempal dari golongan al jamaah. Buhbuhatul jannah, ya, itu kalau di syarah ini dijelaskan ai wasatoha, barang siapa yang menginginkan tempat yang ada di tengah-tengah surga, artinya tempat yang lapang di surga. Kalau di setiap provinsi, di setiap kota itu ada jantung kota yang berada di tengah-tengah kota, ya, tempatnya bagus, tempatnya indah.
Sedangkan yang di tepi-tepi, yang di pelosok-pelosok itu tempatnya kurang begitu teratur, kurang begitu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Karena apa? Di pelosok-pelosok daerah, ya, jalannya masih belum aspalan dan lain sebagainya. Nah, buhbuhatul jannah itu artinya adalah wasatul jannah, tempat yang di tengah-tengah, yang lebih indah daripada tempat yang lain, tempat yang lebih lapang daripada yang lain, ya, daripada bagian-bagian lain di surga. Barang siapa yang menginginkan hal itu, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah, bergabung dengan al-jamaah dan tidak menyempal dari al-jamaah. Sahhahahu al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh al-Hakim. Wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih. At-Tirmidzi mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasanun sahih. Wa humul muraduna aidan bil jama'atil waridati fima rawahu Abu Dawud min hadits Muawiyah wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 firqatan. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Fintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 di antara 73 golongan itu akan masuk ke dalam neraka. Sebagian di antara mereka akan kekal di dalam neraka karena akidah mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, akidah mereka sampai pada kekufuran. Dan sebagian di antara mereka masuk ke dalam neraka untuk sementara waktu, tetapi kemudian dikeluarkan dari neraka dan pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga karena akidah mereka, karena bid'ah akidah yang mereka yakini itu tidak sampai menjadikan mereka kafir, sehingga mereka pasti masuk neraka karena akidah mereka sesat. Tetapi karena akidah mereka tidak sampai menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran, maka mereka pada akhirnya akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa wahidatun fil jannah, dan satu di antara 73 golongan itu fil jannah akan masuk ke dalam surga, wahia al jamaah, ya, dan satu golongan yang masuk surga itu adalah al jamaah karena akidahnya benar, karena akidahnya sesuai dengan akidah Rasulullah, karena akidah mereka sesuai dengan akidah yang diyakini oleh para sahabat, yang telah disepakati oleh para sahabat, generasi setelah sahabat, generasi setelahnya. Wa hadithu iftiraqul ummati wa hadithu iftiraqil ummati min riwayati Muawiyah hasanahu al-Hafidh Ibnu Hajar fil Kafi Syaf. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Kafi Asy-Syaf. Wal hadithu warada bi riwayatin mutaaddidah. Dan hadis ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Warada bi lafzi, ya, satu sama lain saling menjelaskan. Ini nanti akan kita jelaskan apa itu al-jamaah di dalam dua hadis yang tadi sudah kita baca. Tadi hadis yang pertama yang menyebutkan kata-kata al-jamaah adalah apa? Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, maka hendaknya dia bergabung dengan al-jamaah. Kemudian hadis yang kedua yang menyebutkan kata al-jamaah adalah hadis bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 diantaranya masuk ke dalam neraka, sebagian masuk neraka selama-lamanya karena kafir, sebagian masuk neraka sementara karena mereka hanya sesat tetapi tidak sampai kafir, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan satu golongan akan masuk ke dalam surga karena akidah mereka lurus, yaitu al-jamaah. Nah, di dalam riwayat yang lain, kelompok yang selamat itu adalah kulluhum finnari illa as-sawad al-a'zam. Nah, ini menerangkan mengenai arti dari al-jamaah yang disebutkan di dalam dua hadis sebelumnya. Para ulama mengatakan bahwa tiga hadis ini saling menjelaskan satu sama lain. Al-jamaah yang dimaksud di dalam dua hadis yang pertama itu yang dimaksud adalah as-sawad al-a'zam, kelompok mayoritas. Siapa kelompok mayoritas? Ahlus sunnati wal jamaah. Siapa ahlus sunnati wal jamaah? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya di dalam pokok-pokok akidah. Apa itu pokok-pokok akidah? Yaitu rukun iman yang 6 itu, ya, atau a'zam umuril iman, ya,
6 hal yang mendasar yang berkaitan dengan keimanan yang wajib diimani oleh kita semuanya, yang disebutkan di dalam hadis Jibril, ya, yang di awal tadi sudah kita sampaikan. Wa auradahu Tirmidzi bilafzi ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa satu golongan yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaranku, ya, menempuh jalan yang aku tempuh, kata Rasulullah, dan menempuh jalan yang ditempuh oleh para sahabatku. Ya, sama saja, ya, saling melengkapi satu sama lain, beberapa redaksi hadis ini, beberapa riwayat hadis ini. Jadi sampai di sini, sampai dalam bagian ini, sampai keterangan yang saya sampaikan detik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka adalah golongan yang selamat. Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang mayoritas, selalu menjadi kelompok mayoritas di kalangan umat Nabi Muhammad. Pasti mereka adalah kelompok yang paling banyak jumlahnya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau dibandingkan antara 72 golongan dengan satu golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka para pengikut Ahlus Sunnati wal Jamaah lebih banyak dibandingkan dengan seluruh pengikut 72 golongan selain Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi yang pertama, sekali lagi, Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Yang kedua, Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan golongan yang menyempal. Mereka bukan golongan yang menyendiri dari golongan mayoritas. Mereka bukan golongan minoritas. Mereka bukan orang-orang yang sedikit jumlahnya di antara sekian ratus juta umat Islam di seluruh dunia. Tetapi mereka adalah golongan mayoritas yang meyakini apa yang diyakini oleh Rasulullah dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, golongan yang selamat, golongan yang bernama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ini mereka adalah kelompok yang ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikuti apa yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu meyakini pokok-pokok akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu minar riwayati tsalathi fil ma'na wahidun. 3 riwayat tersebut, al-jamaah, as-sawadul a'zam, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah atau as-sawadul a'zam atau ma ana alaihi wa ashabi. Itu fil ma'na wahidun, kata Syekh, maknanya sama. وذلك لأن جمهور الأمة أي معظمهم في أصول العقيدة لم يخرجوا عما كان عليه الرسول وأصحابه. Karena mayoritas umat Nabi Muhammad itu dalam pokok-pokok akidah, mereka tidak akan keluar dari akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Berikutnya ini penting. Wa amma ma yadda'ihi ba'dul bid'iyyina kal wahhabiyyati. Adapun apa yang diklaim, apa yang diaku-aku, apa yang didagu-dagu, apa istilahnya itu ya, diklaim, didakwa oleh ba'dul bid'iyyin, sebagian kelompok ahli bid'ah, kal wahhabiyyati, seperti orang-orang Wahabi, annahum humul muraduna, bahwa merekalah orang-orang yang berhak menyandang gelar sebagai kelompok yang selamat, merekalah golongan yang merupakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu klaim mereka, ya, pengakuan mereka. Ma'akaunihim qillatan qalilah, padahal mereka itu adalah sangat sedikit jumlahnya, tidak seperti golongan kita, golongan Ahlus Sunnah yang sejati. Fahuwa da'wa bila dalil, maka ini adalah sebuah klaim, ya, sebuah pengakuan bila dalil, tanpa dalil yang kuat. Fa innahu, jangankan dalil yang kuat, dalil yang lemah juga mereka tidak ada. Jadi mereka hanya berdalih saja, tetapi mereka sebenarnya tidak berdalil sama sekali. Orang-orang Wahabi mengatakan, kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun kami sedikit. Kalian bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun kalian banyak. Nah, ini adalah da'wa bila dalil. Ini adalah sebuah pengakuan yang tanpa didasarkan pada sebuah dalil.
Fa innahu law kana al-amru kadzalika lam yakun li hadhihi al-ummati maziyyatun 'ala ghairiha min al-umam. Seandainya klaim mereka ini benar, meskipun mereka sedikit, maka merekalah golongan yang benar. Seandainya pengakuan ini dibenarkan, maka umat ini tidak akan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat dari nabi-nabi terdahulu. Karena di dalam surga nanti dijelaskan di dalam sebuah hadis, penduduk surga itu terdiri dari 120 baris, ya, tentunya baris yang miliaran, satu baris miliaran orang. 120 baris, 80 baris dalam 80 shaf itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3-nya itu umat Nabi Muhammad. Sedangkan sepertiganya, yaitu 40 baris sisanya, mereka adalah umat-umat dari nabi-nabi terdahulu. Nah, oleh karena itu yang masuk surga itu adalah mayoritas itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah yang sangat besar. Seandainya pengakuan Wahabi itu dibenarkan, ya, maka hal ini akan bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa para penduduk surga itu mayoritasnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdullah Al-Harari melanjutkan, wa amma istidlalu ba'dhi haula'i, adapun pengambilan dalil sebagian dari kaum Wahabi bi ayati wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Ini dijadikan dalih oleh mereka yang kelompok minoritas bahwa merekalah yang benar meskipun mereka sedikit, dengan dalil kata mereka, padahal ini bukan dalil yang menguatkan apa yang mereka akui, apa yang mereka ajarkan dan dakwakan. Dengan dalih kata mereka, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur itu, dan kamilah kata mereka yang pandai bersyukur, dan kamilah orang-orang yang akidah kami sesuai dengan akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, istidlal mereka ketika mereka mengambil dalil atas ajaran mereka, atas pengakuan mereka bahwa merekalah golongan yang benar meskipun mereka sedikit, dengan ayat wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Syekh tegas mengatakan fahuwa jahlun, maka ini adalah sebuah kebodohan, maka ini adalah sebuah ketidaktahuan bima'na asyakur, dengan makna asyakur yang disebutkan di dalam ayat ini. Li'anna syakura, karena asyakur itu artinya adalah al-mubalighu fi syukri, orang yang mencapai derajat tinggi di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang syakur itu? Syekh melanjutkan, fasyakuru walladhi yu'addil wajibati wa yajtanibul muharramati kullaha wa yukthiru minan nawafili wa huwal wali. Asy-syakur yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang yang melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan serta memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan ini adalah wali. Ya, wali itu ya sedikit. Di kalangan umat Nabi Muhammad, wali itu memang sedikit, ya. Wala syakka annal awliya bin nisbati li ghairihim qalil, dan tidak diragukan lagi bahwa wali itu kalau dibandingkan dengan yang bukan wali itu qalil, sedikit. Kama dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kaibilin mi'atin, manusia itu bagaikan 100 ekor unta, la takadu tajidu fiha rahilatan, kamu hampir-hampir tidak menemukan di antara 100 ekor unta itu yang layak untuk ditunggangi dan layak untuk dijadikan kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh. Di antara 100 unta, kata Rasulullah di dalam hadis ini, itu kita akan menemukan hanya sedikit yang betul-betul berkualitas, ya, betul-betul kuat untuk dijadikan hewan tunggangan, kendaraan yang bisa mengantarkan kita dalam perjalanan jauh menuju tempat tujuan kita. Itu hanya sedikit. Di antara 100 ekor unta itu mungkin hanya 1, 2, 3.
Ini sama dengan di antara seluruh umat Islam yang menjadi wali itu hanya sedikit, ya. An-nasu ka'ibilin mi'atin la takadu tajidu fiha rahilatan, rawahul Bukhari. Faminal waqahati, ya, di antara kepicikan mereka, da'wal wahabiyyati annahum humul muradun. Di antara kepicikan mereka adalah pengakuan mereka bahwa yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah, yang dimaksud dengan kelompok yang selamat, yang disebutkan dalam beberapa hadis yang tadi sudah kita sampaikan, humul muradun, merekalah yang dimaksud itu. Wal jama'atu humus sawadul a'zamu. Syekh menegaskan kembali bahwa al-jamaah yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, yang akan masuk ke dalam surga, yang berhak masuk ke dalam surga, dan merekalah kelompok yang selamat, dan merekalah golongan mayoritas, dan merekalah golongan yang menetapi dan selalu berpegang teguh kepada aqidah Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud adalah as-sawadul a'zam, ya, mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa ma'nahu sholatul jamaah, artinya bukanlah salat jamaah, artinya bukanlah salat jamaah. Kama yuwaddihu atau kama yudihu dzalika hadits Zaid bin Thabitin anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la yughillu. Bisa dibaca yughillu, bisa dibaca la yaghillu, ya. Hadis thalathun la yughillu atau la yaghillu alaihinna qalbul mu'mini. Ada 3 hal, jika 3 hal ini ada di dalam hati seorang mukmin, maka hati seorang mukmin akan dikosongkan, disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasud, dari khianat, dari iri, dari dengki. 3 hal yang jika ada pada diri seseorang, maka hati orang itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasud, dari iri, dari dengki, dari khianat. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Melakukan amal-amal kebaikan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah wa munasahatu wulatil amri, ay ta'atuhum. Taat kepada ulil amri yang sah. Taat kepada penguasa yang sah. Karena membangkang kepada penguasa yang sah itu madaratnya, kerusakannya akan besar, ya. Akan terjadi kerusakan apabila kita tidak taat kepada penguasa yang sah. Yang ketiga, ini yang menjadi syahidnya dalam pembahasan ini adalah waluzumul jamaati, dan menetapi mayoritas atau dan menetapi jamaah umat Islam. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Boleh juga dibaca fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Apa yang dimaksud dengan fa inna da'watahum? Dakwah di sini artinya bukan doa, ya. Fa inna da'watahum tuhitu man waraahum. Ya, disebutkan di dalam syarahnya ini, yakni mattafaqu alaihi jumhurul ummati, apa yang telah disepakati oleh mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukmuhu yashmalu kullal mu'minin. Maka hukumnya adalah juga mencakup seluruh umat Islam. Apa yang telah disepakati oleh jumhur al-ummah, mayoritas umat Muhammad, itulah yang harus diikuti oleh seluruh kaum mukminin. Wa man thabatat bai'atuhu syar'iyyatu, maka yathbut hukmu bai'atihi 'ala alladhina bay'uhu wa 'ala alladhina lam yubay'uhu. Dan barang siapa yang sudah diangkat oleh ahlul halli wal 'aqdi, ya, oleh umat-umat Islam yang pilihan, mereka sepakat untuk mengangkat seseorang menjadi penguasa, menjadi khalifah, maka siapapun harus mengikutinya, baik yang membaiatnya maupun yang tidak membaiatnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mengikuti mayoritas umat, ya, itulah jalan keselamatan. Mengikuti mayoritas umat itulah jalan keselamatan.
Mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang benar, akidah-akidah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan dan diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tsumma hadatsa, kemudian terjadi ba'da mi'ataini wa sittina sanatan, setelah tahun 260 Hijriah. Intisyaru, terjadi apa? Intisyaru bid'atil mu'tazilati, penyebaran bid'ah keyakinan yang disebarkan dan diajarkan oleh kaum Mu'tazilah wa ghairuhum, dan selain mereka, musyabbiha, khawarij. Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Faqayyada Allah Ta'ala lil ummati imamaini jadilaini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan, memunculkan dua orang imam, dua orang yang agung, dua orang yang derajat keduanya tinggi bagi umat ini, yaitu Abul Hasanil Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, wa Aba Mansurin Al-Maturidiyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 333 Hijriah radhiyallahu anhuma. Faqama biidahi aqidati ahli sunnati allati kana 'alaiha as-sahabatu wa man tabi'ahum, maka keduanya menjelaskan akidah ahli sunnah yang diajarkan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, biiradi adillatin naqliyatin wa aqliyatin, dengan menyebutkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ditambahkan oleh keduanya dalil-dalil yang bersumber dari akal, dalil-dalil aqli, dalil-dalil yang rasional, ma'raddi syubahil mu'tazilati, disertai dengan bantahan syubhat-syubhat. Syubhat itu artinya sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya yang disampaikan, disebarkan, diajarkan oleh Mu'tazilah. Wahum firaqun adidatun, dan kelompok Mu'tazilah ini terpecah, terbagi menjadi beberapa sekte. Balagha adaduhum 20 firqatan, hingga mencapai 20 sekte. Faqama birraddi ala kulli hadhil firaq, maka keduanya membantah seluruh sekte tersebut atammal qiyam, dengan bantahan yang luar biasa yang membungkam mereka sehingga mereka tidak bisa lagi menyebarkan ajaran-ajaran mereka, sehingga mereka tidak leluasa lagi untuk menggait orang-orang untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Biraddi syubahihim, dengan membantah, mengkanter syubhat-syubhat mereka, wa ibtaliha, dan membatalkan syubhat-syubhat mereka. Maka fanusiba ilaihima, kemudian dinisbatkan kepada keduanya ahlus sunnati, ahlus sunnah, fasara yuqalu li ahlis sunnati, sejak saat itulah kemudian ahlus sunnah disebut sebagai asy'ariyun dan maturidiyun, atau asy'ariyah dan maturidiyah, atau asy'ariyah dan maturidiyah. Sejak kemunculan dua imam yang agung inilah, lalu Ahlus Sunnati wal Jamaah yang terkenal sebagai golongan yang selamat, golongan mayoritas, golongan yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, golongan yang meyakini dan mengajarkan akidah, pokok-pokok akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak kemunculan dua imam yang agung ini, maka Ahlus Sunnah kemudian dinisbatkan kepada keduanya, disandarkan kepada keduanya, sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah sejak saat itu disebut sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah, para pengikut madhab Imam Asy'ari dan madhab Imam Maturidi di dalam akidah. Keduanya tidak membawa hal yang baru, keduanya tidak membawa akidah yang baru, benihnya sudah ada. Jadi beliau berdua tidak menanam benih, ibarat seorang petani. Beliau berdua tidak menanam benih, benihnya sudah ada, yaitu akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi apa yang beliau berdua lakukan? Yang beliau berdua lakukan adalah merawat benih itu sehingga tumbuh dengan baik, memupuk benih itu sehingga tumbuh dengan baik, kemudian memagari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari benih itu dari apapun dan siapapun yang berpotensi untuk merusak tanaman yang dirawat dan dipupuk serta dipelihara itu. Mereka berdua merawat dan memagari akidah
yang merupakan benih itu, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu, dari kelompok-kelompok yang berpotensi merusak ya dan menghancurkan ya, atau merusak kemurnian ya, sehingga apa yang beliau berdua lakukan itu, karena jasa-jasa beliau berdua di dalam melakukan itu, di dalam merawat benih itu, di dalam memupuk benih itu, di dalam memagari benih atau tanaman itu dari siapapun dan apapun yang berpotensi untuk merusak tanaman itu, maka kemudian kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah atau golongan ahlus sunnati wal jamaah itu kemudian dinisbatkan kepada keduanya. Jadi sekali lagi, keduanya tidak membawa benih baru, tidak membawa akidah yang baru, tidak membawa tanaman yang baru, tidak membawa tumbuh-tumbuhan yang baru. Fa'in qila, pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan insyaallah siapakah Asy'ariyah secara agak detail ya, siapakah Maturidiyah secara agak detail. Apakah ada dalil dari Al-Quran bahwa kelompok yang selamat itu adalah Asy'ariyah? Adakah dalil dalam hadis bahwa kelompok yang selamat itu adalah Maturidiyah? Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada kajian tematik pada pertemuan berikutnya. Fa in qila inna bainal asy'ariyati wal maturidiyyati ikhtilafan. Kalau dikatakan bahwa antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada beberapa perbedaan fi masaila, dalam beberapa permasalahan fil aqidati, dalam aqidah. Fa kaifa yakunu kullun minhuma al-firqata allati qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fiha, bagaimana keduanya bisa menjadi kelompok selamat yang disabdakan oleh Rasulullah, faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah, maka barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga maka hendaklah dia menetapi akidah yang diyakini oleh mayoritas umat. Bagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bisa masuk dalam al-jamaah ini, bisa menjadi al-jamaah, padahal di antara Asy'ariyah dan di antara Maturidiyah itu ada beberapa perbedaan dalam masalah akidah. Fal jawab, jawabannya adalah annahu laisa bainahuma ikhtilafun fi usulil aqidah. Tidak ada perbedaan pendapat yang mendasar antara kedua kelompok itu dalam pokok-pokok akidah. Innamal khilafu bainahuma fi ba'dhi fusulil aqidati wa furu'iha. Perbedaan antara keduanya adalah pada cabang-cabang pembahasan akidah, bukan pada pokoknya, bukan pada asasnya, bukan pada akidah yang prinsip, tetapi perbedaan keduanya itu pada hal-hal yang cabang. Wa hadza la yaqdahu fi kaunihima al-firqatan najiyah. Maka ini tidak menjadikan keduanya tidak digolongkan sebagai kelompok yang selamat. Fa inna hadza al-khilafu kal khilafil ladzi hasala baina as-sahabati fi ru'yatin nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal mi'raj. Perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu seperti perbedaan yang tidak substansial ya, yang merupakan cabang, tidak dalam pokok akidah, yang terjadi antar para sahabat dalam masalah, dalam perihal apakah Allah melihat, apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj ataukah tidak. Faqad nafatha Aisyatu, Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Wa Ibnu Mas'udin, begitu juga Ibnu Mas'ud. Wa athbataha Abdullah ibnu Abbas wa ashabuhu minat tabi'in. Tetapi hal itu ditetapkan oleh Abdullah ibnu Abbas, artinya Abdullah ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengan beliau itu menyatakan bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj beliau melihat Allah dengan hatinya, tanpa tempat, tanpa arah ya, tanpa bentuk, tanpa bisa dibayangkan. Begitu juga wa ashabuhu minat tabi'in ya, pendapat Ibnu Abbas ini diikuti oleh murid-murid beliau dari kalangan tabi'in. Wa Abu Dzar al-Ghifari juga disepakati oleh Abu Dzar al-Ghifari, seorang sahabat. Wa Anas ibnu Malik. Ma'a anna as-sahabata muttafiquna fi usuli al-aqidati. Sedangkan dalam pokok-pokok akidah maka para sahabat semuanya sepakat ya, satu akidah, satu keyakinan, di dalam prinsip-prinsip akidah mereka tidak berbeda. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan semakin mengokohkan kita di dalam akidah yang benar ini, dalam berpedoman dan berpegang teguh kepada akidah yang
diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan oleh mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.